Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka monitoring dan mengantisipasi perkembangan dan situasi potensi bencana di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kodim 1015 Sampit menggelar apel gelar pasukan. Apel yang digelar pada Rabu 27 Desember pagi tersebut diikuti oleh sejumlah instansi terkait. Apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi perkembangan dan situasi atau bangsit bencana di Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di halaman Kodim 1015 Sampit. Apel dipimpin Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati. Apel gelar pasukan ini diikuti oleh sejumlah instansi terkait, mulai dari TNI dan Polri, Badan SAR, BPBD, Satpol PP, serta Tagana. Irawati menjelaskan, dari tingginya intensitas curah hujan yang terjadi dengan durasi waktu cukup lama, potensi bencana yang paling rawan terjadi di Kota Waringin Timur adalah bencana banjir. Di mana saat ini, Kota Waringin Timur telah menetapkan status siaga bencana banjir sejak 19 Desember 2023 hingga 17 Maret 2024 mendatang. Tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi membuat badan sungai tidak mampu menampung debit air hingga meluap dan membanjiri kawasan permukiman di sekitar aliran sungai. Melalui apel gelar pasukan ini sebagai komitmen dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan wilayah demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat tanpa mengesampingkan potensi bencana lainnya. Yang mana memang Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini lagi tinggi-tingginya intensitas hujan dan cukup lama. Karena menurut BMKG itu puncaknya hujan di Kotim itu sampai Januari dan Februari. Dan untuk pemerintah sendiri kita sudah menetapkan siaga banjir. Nah itu dari 23 Desember kemarin sampai tanggal 19 Januari. Melaksanakan kesiapan apel siaga banjir yang mana kita sama-sama menjaga Kabupaten Kota Waringin Timur agar pada saat banjir nanti kita sudah siap semuanya. Intinya melakukan penanganan pada saat banjir dan juga untuk alokasi nantinya pada saat rumah-rumah warga yang terendam banjir. Sementara itu berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, puncak musim penghujan di Kota Waringin Timur akan terjadi mulai akhir Januari hingga awal Februari 2024 mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat membantu pendistribusian logistik pemilu 2024, terutama ke wilayah yang terjadi banjir, di mana saat ini Kota Waringin Timur berada pada status siaga darurat bencana banjir. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi kerawanan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu 2024. Jarak yang jauh dengan akses transportasi yang terbatas menjadi tantangan pemilu khususnya dalam pendistribusian logistik. Terlebih sejak tanggal 18 Desember hingga 90 hari ke depan, Kota Waringin Timur ditetapkan berada pada status siaga darurat bencana banjir. Kondisi banjir tentunya akan menghambat jalannya pemilu, terutama di wilayah-wilayah rawan banjir. Terkait hal itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat membantu melancarkan distribusi logistik jika terjadi banjir. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multajam mengatakan, ketika terjadi banjir pihaknya akan mendirikan pos lapangan dengan menyiagakan sejumlah personel, termasuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam melancarkan pendistribusian logistik. Kita berharap perjalanan pemilu lancar ya, baik
dibantu oleh kami apapun tidak. Memang itu sudah menjadikan bagian penting dari proses kelancaran pemilu. Tapi kita berharap keberadaan kita nanti dengan penetapan status siaga tentu sumber daya yang ada di kami dan kami bisa juga menarik dari pihak luar untuk bisa terlibat di dalam bantuan penanganan siaga darurat banjir. Kita akan siapkan poslap-poslap tertentu nanti melihat situasi dan catchment area yang terjadi ya. Nah di situ nanti kita akan tempatkan personil tentunya dengan sejumlah peralatan. Minimal kita akan melancarkan distribusi dulu. Ya, tetap unit yang mendistribusi tetap unit yang disiapkan oleh KPU, tapi kita akan pantaukan. Mudah-mudahan itu bisa membantu normalisasi distribusi kalau itu kemudian banjir dan segala macam. Wilayah utara Kota Waringin Timur merupakan wilayah yang paling rawan terjadi banjir, terutama pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur mengajak awak media untuk melawan disinformasi yang rawan terjadi menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Media diharap dapat menyebarluaskan informasi aturan dalam pelaksanaan pemilu. Menyadari pentingnya peran media dalam mendukung kelancaran pemilu 2024, Bawaslu Kota Waringin Timur menggelar acara gathering bersama sejumlah awak media yang bertugas di daerah setempat Minggu 24 Desember. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir ini turut dihadiri dua komisioner Bawaslu lainnya, yakni Salim Basyaib dan Dedi Irawan. Salim Basyaib mengatakan media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, agar tidak terjadi perbedaan tanggapan atau pemahaman dari masyarakat maupun peserta pemilu, terutama dalam aturan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Untuk itu, Salim meminta kepada awak media untuk membantu meluruskan informasi yang terjadi, yang berpotensi mengganggu kondusivitas dan kelancaran pemilu dengan menyajikan berita dari sumber yang jelas. Di samping itu, awak media juga diharap dapat mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu, di mana saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah masa kampanye hingga 10 Februari mendatang. Harapannya adalah supaya apa yang keluar dari Bawaslu bisa diteruskan teman-teman media dengan sebenar-benarnya. Intinya itu, jangan sampai tanggapan masyarakat atau peserta pemilu itu berbeda-beda. Kita maunya sesuai dengan aturan. Saat ini kan tahapan kampanye, jadi harapannya adalah teman-teman media bisa menginformasikan kepada kami terkait kampanye di wilayah-wilayah mungkin teman-teman media ikutin, bisa sampaikan kepada Bawaslu. Upaya pencegahan kita perlukan, informasi dari Bawaslu juga diperlukan, di-share ke teman-teman media untuk disampaikan ke masyarakat maupun ke peserta pemilu supaya bisa mencegah dari dugaan pelanggaran yang ada. Bawaslu Kota Waringin Timur juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilu. Jika mengetahui atau menemukan adanya dugaan pelanggaran, diharap dapat melaporkannya ke Bawaslu maupun Panwaskam setempat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Polres Kota Waringin Barat kembali berhasil mengungkap kasus penjamretan yang terjadi di Jalan R.A. Kartini, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksinya tersebut dilakukan akibat sakit hati kepada korban yang merupakan mantan pacarnya. Dalam press release di halaman Mapolres Kota Waringin Barat,
Kasat Reskrim Polres Kota Waringin Barat AKP Yoga Panji Prasetya mengatakan bahwa peristiwa penjamretan terjadi pada Minggu 17 Desember 2023 lalu. Dengan tersangka inisial AS, 33 tahun dengan motif adalah karena sakit hati. Antara korban dan tersangka ini sebelumnya ada hubungan asmara, sehingga karena ada unsur kekecewaan di masa lalu, menjadi alasan tersangka melakukan aksinya tersebut. Selain itu, Kabak Ops Polres Kota Waringin Barat AKP Rendra Aditya Dani mengatakan, pada saat itu tersangka AS melihat korban berboncengan dengan temannya. Dengan menggunakan sepeda motor, tersangka langsung mengejar dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban. Tersangka menarik tas selempang milik korban hingga putus. Kemudian tersangka memukul kepala korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali. Tidak hanya itu, setelah tersangka berhasil mendapatkan tas milik korban yang berisi HP dan juga uang, kemudian tersangka langsung melarikan diri ke arah Jalan Ahmad Yani, Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada. Tersangka Agus Sugianto, mana Agus Sugianto? Alias Donya bin Basuni berada di warung simpang masuk Desa Purbasari. Pada saat itu sekitar jam 11.00 tersangka melihat korban yaitu saudari Fatima berboncengan bersama temannya melintas jalan depan warung tersebut. Setelah itu tersangka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat langsung mengejar dan memepet kendaraan yang dikendarai oleh korban bersama temannya. Sampainya di Jalan Era Kartini, Purbasari, saja teman korban yang membonceng korban berhenti dan pada waktu itu tersangka sempat cekcok dengan korban. Kemudian tersangka menarik tas selempang milik korban hingga putus. Kemudian tersangka memukul kepala korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 kali. Setelah tersangka berhasil mendapatkan tas milik korban, tersangka langsung melarikan diri ke arah Jalan Ahmad Yani, Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada. Tersangka mengaku nekat merampas tas korban karena curiga F adalah selingkuhan. Saat itu belum putus dan masih ada hubungan, bahkan sudah ada rencana mau nikah. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal 365 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Muhammad Iksan, SBTV. Kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara pada momen libur Natal dan Tahun Baru ke Taman Nasional Tanjung Puting mengalami peningkatan, di mana dalam sehari kunjungan turis mencapai ratusan orang yang berkunjung. Momen libur Natal dimanfaatkan warga untuk berwisata ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Salah satunya Taman Nasional Tanjung Puting di Kecamatan Kumai. Di mana pada hari Minggu kemarin ratusan wisatawan nampak memadati pelabuhan penyeberangan Klotok Wisata untuk berangkat menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting. Ada puluhan klotok wisata pada hari itu berangkat membawa rombongan wisatawan, terutama wisatawan lokal atau domestik. Rombongan berangkat dari dermaga TNTP sekitar jam 8 pagi dengan lama perjalanan sekitar 4 hingga 5 jam ke tempat tujuan di Camp Leke. Lamanya perjalanan tidak membuat para wisatawan jenuh, sebab sepanjang perjalanan susur sungai mereka akan menikmati suasana alam hutan yang masih asri di kanan kiri sungai. Dengan sesekali melihat sejumlah primata yang bergelantungan di pohon-pohon kayu di sepanjang sungai. Sesampainya di tempat tujuan, wisatawan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki ke tempat pemberian makan orangutan yang biasanya dilakukan sekitar pukul 14 hingga 16 sore untuk menyaksikan sejumlah orangutan makan di tempat yang telah disediakan. Tidak hanya wisatawan lokal, puluhan wisatawan asing dari sejumlah negara juga berkunjung ke TNTP pada hari itu. Menurut sejumlah motoris kapal wisata, pada saat libur Natal kali ini diperkirakan wisatawan yang berkunjung mencapai sekitar 200 hingga 300-an orang, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan untuk turis mancanegara, tiap hari selalu ada yang berkunjung ke destinasi kebanggaan Kota Waringin Barat tersebut. Diperkirakan kunjungan juga akan ramai hingga libur akhir tahun atau Tahun Baru nanti.
Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.